Selamat malam Bapak Ibu semua yang di gereja maupun yang di Zoom. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ya. Yang diambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Ini masih terkait dengan khotbah minggu lalu, ya Bapak Ibu. Khotbah-khotbah saya terutama di PA dengan tema Injil Sinopsis itu berurutan, ya sesuai apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sesuai kronologi dari Tuhan Yesus lahir sampai kelak akan disalib, mati, bangkit. Nah, kita akan ikuti pengajarnya seperti apa. Jadi ini saling terkait, ya. Saya enggak copas, saya enggak comot-comot ayat, semua terkait karena ini kronologis. Ya, inilah cara memahami firman Tuhan yang murni, sesuai konteks zaman itu, sesuai latar belakang zaman itu, sesuai apa yang dialami Tuhan Yesus sehari-hari, ya. Bukan khotbah-khotbah tematik di mana cuma comot 1-2 ayat, lepas dari konteks, lalu dikhotbahkan seolah-olah masalahnya Tuhan Yesus sama dengan masalah kita zaman ini. Tidak. Tetapi apa yang disampaikan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Tuhan Yesus, esensinya bisa kita kenakan. Ya. Bapak Ibu, mari kita baca dulu Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya, Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah mendengar ya bahwa Allah tidak suka terhadap sikap tokoh-tokoh agama yang menyesatkan umatnya. Minggu lalu kita mendengar ya, Allah tidak suka sikap tokoh-tokoh agama yang seharusnya memberi kesan yang baik, tetapi malah menjadi contoh buruk bagi umat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan ini menyesatkan umat, ya, di mana umat awam seringkali tidak menyadari dirinya itu terinspirasi khotbah atau contoh hidup dari tokoh-tokoh agama ini yang merupakan hamba-hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di Lukas 17 di ayat 1 sampai 6 yang sudah kita bahas kemarin, itu penyesatan oleh tokoh-tokoh agama. Itu penyesatan oleh hamba Tuhan di zaman itu. Ya, kalau di zaman sekarang, penyesatan itu terjadi di gereja-gereja oleh hamba Tuhan. Jadi gak semua hamba Tuhan itu kelakuannya benar. Khotbah belum tentu benar, kelakuan belum tentu benar. Khotbah belum tentu benar, kelakuan belum tentu. Khotbah benar, kelakuan belum tentu benar. Gitu ya. Khotbah enggak benar, kelakuan bisa benar. Atau yang mana? Gitu ya. Kan macam-macam. Bapak Ibu sebagai umat Tuhan harus hati-hati. Ya. Banyak hamba Tuhan yang menyesatkan umat tanpa disadarinya atau bahkan disadari. Bisa saja, bisa. Ya. Kalau hamba Tuhan itu cinta uang, jangan salahkan jemaat juga cinta uang.
Kalau hambanya kemaru uang, jemaat tanpa sadar ya kemaru uang. Begitu Bapak Ibu, ini yang dimaksud penyesatan. Ya. Umat awam seringkali tidak menyadari dirinya terinspirasi teladan buruk. Sehingga banyak umat Tuhan ikut-ikutan melakukan hal yang salah. Atau jemaat itu tahu keteladanan ini tidak benar, salah. Akhirnya dia kecewa dan tersandung. Tuhan kecewa Bapak Ibu dengan kelakuan hamba Tuhan yang membuat orang ikut bersalah, ikut melakukan kesalahan, atau tersandung oleh kelakuan hamba Tuhan itu dan akhirnya motong, tidak Tuhan-Tuhanan. Gara-gara hamba Tuhannya menyesatkan. Itu Tuhan gak suka. Gitu ya. Nah, di dalam ayat ini Tuhan masih menegur. Tuhan masih menyatakan bagaimana seharusnya sikap seorang hamba. Bagaimana seharusnya hidup seorang hamba Tuhan. Ya. Setelah teguran jadi hamba Tuhan itu tidak boleh jadi batu sandungan, tidak boleh menyesatkan, kamu akan dikalungi batu kilangan. Nah, di ayat ini Tuhan Yesus kembali menyatakan ya, pesan-pesannya kepada hamba-hambanya. Ya. Bapak Ibu, hamba-hamba di sini bukan hanya pendeta ya, itu bisa berlaku bagi kita. Siapapun kita, bukan saja pendeta. Ya. Tokoh agama di gereja pendeta, tetapi tokoh agama di keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu. Gitu kan? Jadi pesan ini sebetulnya untuk semua. Ya memang latar belakangnya ini teguran untuk orang-orang Farisi atau di zaman sekarang pendeta-pendeta yang hidup dalam dunia teologi gitu ya. Tetapi ini bisa berlaku semua Bapak Ibu. Yesus kembali menyatakan bahwa seorang hamba Tuhan tidak seharusnya memiliki agenda sendiri. Ya. Seorang hamba seharusnya tahu tugasnya dan mengerti agenda kerja tuannya. Tidak sepantasnya seorang hamba makan jika belum waktunya. Tadi pembacaan ayat di Lukas 17 ayat 7 dan 8 kan begitu. Ya. Pulang dari ladang dia makan. Belum waktunya. Pulang dari ladang seorang hamba harus melayani tuannya dulu. Kalau tuannya sudah makan, ya baru dia boleh makan. Seorang hamba bisa makan setelah tugas pelayanannya kepada tuannya selesai. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh sembarangan. Bapak Ibu, kita harus sadar seorang hamba tidak memiliki hak dan kebebasan. Ya, hamba di situ budak. Seorang budak, seorang hamba tidak memiliki hak dan kebebasan. Seorang hamba hidup tergantung belas kasihan dan arahan tuannya. Kalau boleh makan, makan. Kalau tidak boleh makan, ya jangan makan. Tunggu waktunya disuruh. Bagaimana kita Bapak Ibu? Ya ini kan konteks zaman itu, supaya Anda tahu dulu. Ini konteksnya seperti ini. Yang kedua, Yesus kembali menyatakan seorang hamba Tuhan tidak seharusnya merasa berjasa. Ya, tidak seharusnya merasa berjasa. Di zaman itu seharusnya seorang hamba tahu bagiannya. Dia dimiliki tuannya dengan tebusan untuk dipekerjakan. Seorang budak zaman dulu ditebus untuk melakukan pekerjaan sesuai arahan tuannya. Jadi hamba-hamba ini harus tahu jadwal kerjanya, harus tahu bagian yang harus dilakukannya. Gitu ya. Di zaman itu Bapak Ibu, ada pekerjaan kasar di ladang, ada pekerjaan kasar di dalam rumah. Ya jadi budak yang bersih-bersih rumah, nyiapin air, nyiapin makan gitu ya.
Ada juga pekerjaan halus, ya, mengurus keluarga majikan. Ada budak-budak yang pinter, gitu ya. Ada budak-budak yang pinter. Di zaman itu Bapak Ibu, enggak semua orang pinter itu kaya. Ada yang enggak punya uang dan akhirnya terlilit hutang dan akhirnya dijual sebagai budak. Jadi ada orang-orang yang pinter, ditebus sama orang kaya, dijadikan budak, untuk ngajarin anaknya sekolah, untuk ngajarin anaknya. Ngantar sekolah, pulang sekolah, ngerjakan PR. Ini budak yang pintar dipekerjakan untuk itu. Jadi budak itu tidak selalu nyangkul tanah di ladang, tidak. Tidak selalu memelihara domba, ternak, tidak. Ya, jadi macam-macam pekerjaan itu ada. Nah, disinilah kita harus tahu masing-masing budak, masing-masing hamba, apa yang ditugaskan oleh tuannya kepada dirinya. Jadi kalau tugas ini belum selesai, jangan makan. Bapak Ibu zaman dulu makan tuh enggak sehari 3 kali ya. Belum tentu sehari 3 kali, mungkin sehari 2 kali atau mungkin sehari sekali. Setelah tuannya makan kenyang, di akhir hari masa kerjanya, ya mungkin dia bisa makan, kemudian istirahat. Itu budak zaman itu Bapak Ibu. Semua ini telah dibagi tugas kepada masing-masing pekerja. Dan untuk hal ini tidak perlu majikan merasa berterima kasih. Ingat ya, di zaman itu zaman budak. Orang yang ditebus dimiliki oleh majikan. Dan apa yang harus dilakukan budak, itu sudah seharusnya demikian karena dia sudah ditebus. Jadi tidak perlu tuannya merasa wah aku sudah ditolong, aku sudah dibantu. Tidak, memang dia dibeli untuk itu. Jadi tidak perlu hamba itu merasa berjasa. Ya. Sebab yang dilakukan hamba-hamba ini bukan jasa, bukan bantuan, tapi memang pekerjaan yang seharusnya sebagai umat tebusan. Seperti orang zaman sekarang, ya. Budak zaman dulu nggak beda seperti hewan sebetulnya Bapak Ibu. Ini nggak tepat, tetapi saya mau menceritakan sistem kerjanya. Seperti orang sekarang punya kerbau yang dibuat membajak sawah pagi hari. Sore hari pulang kerja, pulang membajak sawah. Adakah Pak Tani yang ngomong sama kerbonya, Bobo, kebo, aku terima kasih yo wis dibajakno. Ada? Tidak ada. Itulah hamba. Maka jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, nggak usah merasa berjasa, nggak usah merasa aku berperan penting. Memang kita ditebus untuk melakukan hal-hal ini seperti kebun membajak sawah. Gitu. Demikian Bapak Ibu. Memang manusia bukan kebo. Ya. Itu sebabnya gitu ya. Manusia harus kita perlakukan dengan baik. Tetapi tetap sikap hati seorang hamba tidak perlu merasa berjasa. Seperti kebo boleh makan setelah pulang kerja. Demikian hamba juga boleh makan setelah pulang kerja. Pak, apa artinya pendeta tidak boleh makan? Ya bolehlah. Tetapi harus tahu makna rohaninya. Gitu ya. Oke, kita fokus, kita tarik ke zaman kita sekarang. Ya, supaya kita nggak salah paham. Masalah pertama, di zaman modern ini kita sulit menghayati Bapak Ibu. Sebab dalam pola pikir modern secara harafiah, setiap orang tidak menghamba dan memiliki kebebasan. Betul? Apakah ada di antara kita yang merasa jadi budak? Kan gak ada toh. Semua manusia bebas kan. Mau tidur-tidur, mau makan-makan. Betul enggak? Bapak Ibu, namun kenyataannya meskipun point of view, sudut pandang manusia zaman sekarang sebagai manusia bebas, namun kenyataannya seseorang yang tidak mau menghamba pada Allah,
pasti menghamba pada manusia, pada dunia dan gairahnya. Saya ulangi, kenyataannya di zaman sekarang, seseorang yang tidak mau menghamba kepada Allah, pasti ujung-ujungnya menghamba pada dunia dan gairahnya. Pasti. Kalau kita nggak taat Allah, berarti kita taat pada gairah kita kan. Kalau kita tidak taat pada Allah, kita ngikut daging kita. Berarti kita diperbudak oleh daging kita. Kita harus menyadari Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak ada titik netral. Jika tidak melayani Allah, kita sudah jelas melayani dunia dan gairahnya. Kalau tidak mau baca firman, ujung-ujungnya keluyuran. Kalau tidak mau melakukan perbuatan yang baik, ujungnya melakukan hal-hal jahat. Kan nggak ada titik netral. Nggak ada titik netral. Pak, diam saja Pak. Diam saja kan netral, nggak berbuat baik juga nggak berbuat jahat. Diam itu bukan berbuat baik loh Bapak Ibu. Diam itu perbuatan jahat loh. Ingat firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tahu yang baik, tapi kamu nggak melakukannya, kamu berbuat jahat. Kalau kamu yang tahu yang baik, kamu diam saja, itu jahat. Makanya nggak ada titik netral. Kalau kamu tahu yang baik, ya kamu harus lakukan. Kalau kamu tahu yang baik, kamu diam, kamu berbuat jahat. Dengan membiarkan kesempatan berbuat baik lewat. Bapak Ibu, ini penting loh. Orang Kristen itu tidak bisa pasif. Sak lewate, bahasa Jawa ya, sak lewate pikiran bagaimana melakukan yang baik, periksa apakah itu bagianku. Kalau itu bagianku dan bisa aku lakukan, lakukan. Jangan diam. Kamu tahu yang baik, kamu bisa melakukannya, kita diam, kita jahat. Bapak Ibu, itu pesannya Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan jelas ilustrasi rohani Bapak Ibu ya. Maksudnya jika kita mengaku bertuhan dan merasa diri sebagai hamba Tuhan, ada enggak yang merasa hamba setan? Kan enggak ada ya. Berarti ini buat kita semua. Jika kita mengaku bertuhan dan merasa hamba Tuhan, maka kita tidak berhak punya agenda sendiri dalam hidup. Agenda hidup kita harusnya agenda hidup Tuhan. Agenda kita seharusnya apa kata Tuhan. Agenda hidup kita sesuai dengan arahan Tuhan. Seorang hamba seharusnya melayani Tuhan sesuai rencana Tuhan. Hamba bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan setelah pelayanan selesai. Setelah tugas kita rampung, selesai kita melayani Tuhan kita, baru kita boleh makan. Baru kita boleh menikmati berkat Tuhan. Baru kita boleh menikmati upah kita. Kalau belum selesai, jangan sekali-sekali merasa berhak menikmati upah Tuhan. Jangan loh. Bapak Ibu, sekali lagi ini ilustrasi rohani. Ya. Bapak Ibu, ilustrasi rohani. Ini berbicara tentang upah kekal. Ilustrasi rohani ini berbicara tentang upah kekal setelah pelayanan di dunia berakhir. Tuhan Yesus memberi ilustrasi. Setelah membajak sawah, menyediakan makan bagi tuannya, baru di akhir. Setelah tuannya puas, setelah tuannya makan, puas, menikmati hasil pelayanan, baru seorang hamba boleh makan. Ini simbol hidup kita ya, yang terus melayani Tuhan sampai akhir hayat kita. Baru di akhir hayat kita boleh menikmati berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan ini di kekekalan Bapak Ibu. Halo.
Jangan malah di dunia ini kita menikmati isinya dan gairahnya, seolah-olah itu berkat sesungguhnya. Apa yang kita makan, minum, pakai, kendarai, tempat tinggali saat-saat ini Bapak Ibu, itu bukan berkat sebetulnya. Itu sarana untuk melayani Tuhan. Jangan dianggap berkat. Makanya oleh sebab itu Allah mengatakan, diberi banyak, dituntut banyak. Kamu diberi sarana banyak, tapi kamu buat kesenangan sendiri. Itu berdosa. Kamu diberi sarana banyak, bukan untuk dinikmati. Tapi kelolalah untuk pekerjaan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Seorang hamba, seorang budak dikasih kebo bukan untuk dinikmati. Tapi untuk membajak sawah bosnya, sawah tuannya. Bukan untuk dinikmati loh. Jadi kalau kita punya duit berkat, punya duit harta banyak itu bukan berkat. Itu sarana untuk mengerjakan proyek Allah. Bukan buat kita. Jadi uang besar itu jangan disembelih, kebo itu jangan disembelih, jangan kamu makan, jangan kamu nikmati. Uang besar itu kelola untuk pekerjaan Tuhan. Lalu buat kita apa Pak? Nanti di balik kubur baru kamu boleh makan. Di akhir masa pelayanan kita, seorang hamba itu baru menerima upahnya. Wah, gak enak jadi Kristen. Ya siapa suruh jadi Kristen? Ya, ini firman yang benar. Jadi jangan ikut-ikutan pendeta yang dapat PK besar, dapat persembahan banyak, lalu beli rumah. Jangan ikut-ikutan pendeta yang dapat persembahan kasih besar, transferan gede, beli villa, beli mobil. Itu ngawur Bapak Ibu, itu penyesatan. Siapa kamu berhak membuat persembahan seolah-olah seperti berkat buat kamu. Itu bukan berkat, itu sarana kamu melayani. Sarana seorang hamba melayani. Jadi jangan disembelih persembahan itu, jangan kamu makan kebunnya. Uang itu untuk menolong jemaat, uang itu untuk mengembangkan misi, uang itu untuk menopang pelayanan. Halo, banyak yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Jangan merasa sudah diberkati, lalu beli Casper Hermes, beli jas mahal, beli mobil mewah. Siapa kamu? Siapa kamu? Kok bisa kamu makan? Tuhan belum puas, kamu bisa main enak-enak. Halo, itu loh maksudnya. Tuhan belum puas, Tuhan belum makan, Tuhan belum menikmati hasil pelayananmu. Lah kamu kok sudah makan? Seolah-olah semua yang kamu miliki itu berkatmu. Bukan. Ingat loh, di ayat-ayat ini budak itu, hamba itu makan terakhir. Setelah makan, setelah bosnya, tuannya kenyang, menikmati hasil pelayanannya, baru dia boleh makan kan? Halo, jarang ayat ini dikhotbahkan kan? Ya karena ini menyembelih diri pendeta itu sendiri. Ya itu termasuk saya Bapak Ibu. Ini jagani saya. Kalau bisa ngomong begini, lalu suka-suka sendiri, saya bersalah. Bapak Ibu, Yesus berkata, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ngerti maksudnya ya? Yesus berkata, ikatlah pinggangmu budak, hamba, layanilah aku bosmu sampai selesai aku makan dan minum. Baru sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Saya ulangi dengan bahasa lebih mudah di zaman sekarang. Yesus berkata, siaplah bekerja, tetaplah melayani aku,
sampai aku menikmati pekerjaanmu, baru kamu boleh menikmati upahmu. Sebetulnya seperti itu. Ini peringatan buat kita, semua hamba Tuhan. Ya, ini peringatan buat kita, semua hamba Tuhan. Untuk tuntas menyelesaikan pelayanan dulu dalam hidup ini. Baru kemudian setelahnya ada upah di sorga bagi kita. Upah kita di sorga Bapak Ibu, bukan di sini. Kalau saya sekarang bisa makan hari ini, boleh naik mobil hari ini, itu semua sarana untuk melayani. Bukan untuk saya nikmati. Saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh ya mobil itu dipakai untuk misalnya saya berlibur. Ya boleh, tetapi jangan merasa itu berkat. Upah, bukan loh. Bukan. Sama seperti si kebo. Kebo itu pagi-pagi keluar kandang, dipakai untuk membajak sawah, betul? Tapi jangan disembelih, jangan dimakan dagingnya, itu sarana bekerja. Sore hari pulang membajak, kalau kita capek, boleh enggak kebunnya dinaikin? Boleh. Kebunnya dinaikin sampai pulang kandang. Boleh, boleh. Tapi jangan disembelih, itu bukan berkatmu. Itu sarana untuk melayani. Kita harus mengerti kebenaran ini Bapak Ibu. Jangan merasa kita sebagai orang Kristen berkatnya ini di dunia. Enggak. Semua yang kita terima di dunia itu sarana kita untuk melayani. Jangan kegeeran. Ya, jangan gede rasa. Merasa, oh aku diberkati Tuhan. Belum. Bahkan Bapak Ibu, kita merasa berkat Tuhan besar di dunia ini. Lalu kita mati masuk neraka. Apa artinya berkat ini? Amin. Gak ada artinya. Di dunia diberkati Tuhan aku, tapi kok sekarang aku masuk neraka? Ya Tuhan akan ngomong, ya Tuhan akan mengatakan, siapa yang mengatakan di dunia itu berkatmu? Kamu kegeeran, upahmu itu nanti setelah kematian, setelah masa tugasmu selesai, kamu dapat upah. Kalau melayani Tuhan dengan benar. Kalau enggak, ya jangan merasa dapat upah. Lawang sarana yang kamu pakai kamu korupsi kok. Materi yang kulimpahkan padamu untuk proyek-proyekku. Kamu ambil untuk kesenangan dirimu, istrimu, keluargamu kok. Kan korupsi. Kita pengelola yang jahat jadinya. Kalau merasa apa yang kita terima hari-hari ini, itu berkat. Apa yang kita terima hari-hari ini, itu sarana. Supaya kita boleh melaksanakan pelayanan dengan baik kan. Kita harus mengerti agenda Tuhan. Jangan makan sebelum Tuhan puas. Jangan seolah-olah kamu merasa diberkati sebelum Tuhan puas dengan pelayanan kita. Kapan Tuhan puas Pak dengan pelayanan? Ya saat kita mati. Penilaian itu kan di akhir. Penilaian seorang hamba itu kan di akhir. Pelayanan seorang hamba itu tidak pernah di depan, di tengah-tengah, tetapi di akhir. Bagaimana keseluruhan pelayanan ini dapat berlangsung dengan baik. Juragan puas, kamu boleh makan. Kan gitu. Kalau enggak ya jangan. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, apapun yang kita terima di dunia ini seperti harta, kuasa, sesungguhnya bukan upah. Tetapi sarana yang Tuhan percayakan untuk kita menyelesaikan tugas panggilan kita. Ya, kita harus tahu Bapak Ibu, ini peringatan buat kita semua sebagai hamba untuk tuntas menyelesaikan pelayanan dulu dalam hidup ini. Kemudian setelahnya ada upah di surga.
sebelum selesai nggak boleh makan. Sebelum selesai pelayanan, jangan merasa sudah diberkati. Bapak Ibu, masalah yang kedua. Di zaman modern ini kita sulit menghayati tentang perbudakan atau penghambaan ini. Sebab dalam pola pikir modern secara harafiah, setiap orang adalah pribadi bebas. Kita tidak pernah menghayati kan, karena kita ini orang-orang bebas kan. Kita merasa kita bebas, kita punya kehendak bebas dan setiap orang tidak boleh diperbudak gitu ya. Tetapi kalau kita mau belajar, kita harus belajar menghayati ini Bapak Ibu. Di zaman sekarang bekerja ikut orang ya. Di zaman sekarang bekerja ikut seorang majikan bukan berarti hidupnya dimiliki seperti zaman itu kan. Zaman sekarang kerja ya jam 8 sampai jam 4 sore. Betul enggak? Setelah itu kan bukan pekerja lagi, setelah itu kan kita orang bebas. Memang meskipun ada bos-bos yang enggak tahu diri, jam 7 malam, jam 8 malam ditelepon suruh dikasih tugas, itu kan enggak pantas sebetulnya. Kecuali dianggap lembur. Itu pun lembur ya, itu pun sebetulnya kalau lembur, kalau pekerjanya mau. Sebetulnya aturannya kan begitu. Tetapi di zaman sekarang, para karyawan, bahkan pembantu rumah tangga, itu bukan budak loh. Bukan budak. Ini orang-orang bebas kan. Sehingga orang-orang ini tidak menghayati zaman perbudakan. Bapak Ibu, sekali lagi ini contoh rohani. Ya. Di mana dalam hidup kita yang mengaku hamba Tuhan tidak bisa atau tidak boleh memisahkan antara waktu pelayanan dan waktu pribadi. Di zaman sekarang, sudut pandangnya, point of view-nya, karyawan bukan budak. Sehingga di luar jam kerja, aku bukan karyawan. Sekarang, di zaman dulu Bapak Ibu, yang namanya hamba atau budak, tidak punya waktu pribadi. 24 jam sehari, itu milik bosnya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu waktu milik bosnya. Ya. Kalau dirohanikan, bisa kita kenakan. Kalau dirohanikan, kalau dijasmanikan, kita ditangkap polisi. Kamu memperbudak orang. Jam kerja itu 8 jam dalam sehari, bukan 24 jam. Ngerti maksudnya ya? Kita kena undang-undang ketenaga kerjaan. Zaman sekarang. Di zaman itu Bapak Ibu, hamba-hamba itu 24 jam, sehari, 7 hari dalam seminggu itu waktu milik bosnya. Kalau kita kenakan secara rohani itu bisa. Ya. Di mana dalam hidup kita yang mengaku hamba Tuhan tidak bisa atau tidak boleh memisahkan antara waktu pelayanan dan waktu pribadi. Tidak ada. Capeknya jadi pendeta itu sebetulnya. Sebetulnya bukan pendeta ya, semua kita tidak boleh memisahkan antara waktu pelayanan dan waktu pribadi seharusnya. Ada seorang teman ngomong sama saya, seorang teman pendeta, wah kalau aku Fit, jam tidur jam 10 malam, handphone tak matikan supaya tidak ada yang ganggu, aku mau tidur sampai pagi. Oh, saya ngomong sama dia, kau hamba Tuhan duduk, pendeta duduk, gembala bukan. Kalau tengah malam jemaatmu butuh kamu handphonemu kamu matikan, piye carane? Gimana caranya jemaatmu menghubungi kamu kalau jam 2 malam dia butuh bantuan? Jam 10 malam handphone dimatikan, lalu jemaat di rumah tangganya misalnya terjadi KDRT, ribut jam 12 malam tapuk-tapukan gitu ya. Terus gimana caranya pendeta menolong keluarga ini kalau HP-nya dimatikan? Enggak boleh loh. Sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, 24 jam sehari itu waktunya Tuhan, kamu harus siap. Kamu hamba Tuhan loh. Kadang-kadang hamba Tuhan
kalah berintegritas dibanding pembantu. Pembantu aja malam-malam misalnya jam 12 malam bosnya lapar, kadang-kadang masih diperintah. 6 misalnya ya, 6 buatin super mie, nah, misalnya loh ya. Kan masih ada yang kayak gitu, meskipun sebetulnya itu ya tidak boleh ya, jahat kayak gitu. Tapi pendeta seharusnya seperti itu, gitu loh. Tidak boleh memisahkan, wah ini jam pribadi Pak, jangan nyuruh-nyuruh. Loh masuk kayak gitu. Jemaat ini jam pribadi, waktunya saya tidur. Lah kan bingung toh. Harus siap Bapak Ibu. Dalam kekristenan tidak ada dikotomi antara hal jasmani dan hal rohani. Tidak ada. Semua yang terjadi dan harus dikerjakan dalam hidup ini adalah hal rohani. Semua dalam 24 jam hidup kita ini, apa yang kita lakukan adalah hal-hal rohani. Semua yang kita alami dalam hidup adalah hal rohani. Terkait dengan sikap hati yang menyenangkan Bapa dalam setiap pekerjaan jasmani yang kita lakukan. Dan ini sudah seharusnya dilakukan sebagai seorang hamba. Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan kan. 24 jam dalam sehari hidup kita, seharusnya kita melakukan sesuai dengan hati Tuhan. Hati majikan kita. Tuhan itu majikan, Tuhan itu tuan sebetulnya. Kita kalau mengaku hamba Tuhan, hamba yang punya tuan, hamba yang punya majikan, harus sinkron sama hati Tuhan. Tengah malam jam 1, jam 2 ditelepon jemaat, kalau saya sebagai hamba Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan inginkan? Fit bangun, berangkat ke rumahnya. Pasti itu. Ini ibu ini lagi dianiaya suaminya. Berangkat enggak kira-kira? Tuhan, ini kan jam tidur. Masuk gitu? Kita harus tahu Bapak Ibu, bagaimana hati Tuhan. Kalau mendengar hal-hal yang enggak benar. Dalam bekerja, bukan hamba Tuhan misalnya, bukan pendeta maksudnya. Kita pengusaha. Suatu saat karyawan kita bermasalah. Masuk kita mau tidur? Misalnya dia lagi mengemudikan barang yang kita jual, tapi di tengah jalan dia kecelakaan. Masuk kita diem? Sebagai bos pun kita berangkat kan? Bapak Ibu, demikianlah kita dalam menyikapi hidup melayani Tuhan. Jangan punya agenda sendiri. Ya. Jangan mendikotomi mana pelayanan, mana pribadi, mana hal jasmani, mana rohani. Semua Bapak Ibu dalam hidup kita adalah hal-hal rohani. Keselamatan Bapak Ibu adalah cara hidup yang dengan sadar dan sukarela mengabdi kepada Allah. Demi terbentuknya karakter anak Allah. Pengabdian ini loh anugerah Bapak Ibu. Kalau kita enggak terbiasa mengabdi, tidak terbiasa melayani, karakter kita enggak pernah terubah, enggak pernah berubah seperti karakter Kristus. Karena Kristus itu melayani. Nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, tapi melayani enggak mau. Kan aneh. Kita dituntut Tuhan mengabdi dengan benar, itu berarti kita dituntut Tuhan melayani dengan benar. Seperti Tuhan Yesus melayani, kita harus melayani. Dan seharusnya memang itu pekerjaan kita. Dan memang itu seharusnya panggilan kita. Kita ini dipanggil untuk melayani. Dengan kita mau melayani, karakter kita berubah. Dari yang merasa tuan menjadi merasa hamba. Jadi Bapak Ibu,
Sebetulnya kekristenan itu adalah perubahan sikap hidup menjadi seorang hamba yang melayani tuannya. Kalau kita hidup melayani ego kita sendiri, semau sendiri, kita ini melayani setan sebetulnya. Hati hamba ini, sebetulnya Bapak Ibu, hati hamba ini tentang hidup kekristenan. Hidup kekristenan adalah hidup mengubah kodrat menjadi hamba-hamba Allah. Memiliki hati untuk melayani Allah dan sesama. Itu keselamatan. Jadi selama kita masih egois dan merasa jadi tuan, kita ini sebetulnya masih anak setan. Sebetulnya itu. Apalagi gembala-gembala yang merasa bos. Gembala itu bukan bos loh Bapak Ibu. Sehingga atau jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jangan merasa berjasa. Sebab pilihan kita untuk mengabdi adalah anugerah agar kita bisa berubah serupa anak Allah. Jadi Bapak Ibu, sikap hati kita seharusnya berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jangan merasa berjasa. Punya gereja besar, jemaat banyak. Jangan merasa berjasa, itu bukan hasil kerjamu. Itu tanggung jawab yang Tuhan kasih supaya kamu gembalakan. Jangan merasa berjasa sudah panggil jiwa-jiwa, sudah merebut jiwa-jiwa. Enggak. Jiwa-jiwa itu bertobat atau tidak itu urusan dia sama Tuhannya, bukan urusan pendeta. Kamu cuma dipercaya untuk menggembalakan jemaat yang besar. Jangan merasa berjasa. Bahkan jangan-jangan sebetulnya jemaat itu bukan ikut kamu ya untuk berubah. Jangan-jangan dia terpesona dengan seorang hamba Tuhan besar dan masuk gereja hamba Tuhan besar hanya untuk ingin ketularan sugih, ingin terimpartasi berkat materi. Ini kan menyesatkan malah. Itu Bapak Ibu ya, ciri-cirinya gereja, ya cirinya gereja yang benar-benar gereja merubah mindset. Biasanya enggak rame, biasanya enggak bisa jadi mega church, gereja besar enggak bisa. Karena khotbahnya pasti enggak enak, pahit. Tapi kalau berkat melimpah, mujizat, pertolongan, pasti rame. Kenapa? Ya ditipu sama pendeta. Kan enggak setiap orang toh ditolong Tuhan berupa mujizat. Bisa saja Tuhan tolong melalui penderitaan supaya mentalnya dia terlatih kuat. Kan macam-macam cara Tuhan menolong. Gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Apakah hamba benar-benar melakukan tugas tuannya? Atau melakukan tugas sesuai dengan keinginan sendiri? Nah bahaya kan? Pendapatan yang diterima, jemaat yang besar, bukan jasa kita. Bukan jasa kita. Perhatikan, bukan jasa kita. Jadi lakukanlah apa yang seharusnya kita lakukan. Tuhan katakan manis ya manis, asin ya asin, pedas ya pedas. Seharusnya hamba Tuhan melakukan itu sesuai apa kata tuannya. Wah kalau kayak gitu Pak, kalau ngomong apa adanya jemaat gak bisa banyak. Ini tidak ada masalah karena itu hati tuannya. Kalau kita hamba Tuhan ngomong yang manis-manis tok, yang masuk ini belum tentu orang yang mencari keselamatan pada akhirnya. Kamu punya agenda sendiri anakku. Kamu ingin sugih kan, jemaat banyak sama dengan persembahan banyak kan. Nah, emangnya Tuhan gak tahu itu? Tuhan tahu. Bapak Ibu, ada sebuah contoh. Bujang Elisa, ya dalam 2 Raja-Raja 5, itu satu pasal cerita tentang itu.
Anda baca sendiri, itu kalau dibaca panjang itu setengah jam tidak selesai baca itu ya. Bujang Elisa dalam 2 Raja-Raja 5 diceritakan, bujang ini berpikir dan melakukan yang berbeda dari keputusan Elisa tuannya. Ya. Elisa itu tuannya, ini masalah di bujangnya, hamba dari Elisa maksudnya. Beda ya, kita ini Yesus Tuhan kita. Ya, bujang Elisa berarti bujang ini punya bos Elisa. Kalau kita hambanya siapa? Hamba Yesus, karena Yesuslah Tuhan kita. Ya, cuman cerita ini bisa kita ambil hikmahnya. Diceritakan ya, bujang Elisa ini punya pikiran dan tindakan yang berbeda dari Elisa. Yang mengakibatkan bujang Elisa kena tulah, kena hukuman. Bapak Ibu, Elisa menolak persembahan Naaman. Saat itu Naaman yang sembuh dari penyakit kustanya ya, karena disuruh berdoa di Sungai Nil, di Sungai Yordan sama si Elisa kan sembuh. Lalu Naaman balik ke kediaman ke rumah Elisa lalu mengatakan, "Nabi, aku mau kasih persembahan. Ini ada emas, ada perak." Elisa nolak loh. Elisa nolak. Lalu si bujangnya ini, hambanya ini berpikir, bosku ini sungkan-sungkan. Ngono loh. Sehingga pada akhirnya Naaman pulang, dia kejar. Gitu. Dan di tengah jalan dia minta sama Naaman. Mau dah akhirnya gitu. Anda baca sendiri lengkapnya ya. Aku minta satu talenta perak saja. Sama Naaman dikasih 2 talenta. Ini salah loh Bapak Ibu ya. Melalui kisah ini kita tahu bujang Elisa salah. Tetapi faktanya banyak pendeta melakukan hal ini. Tuhan sebetulnya tidak mau kamu terima persembahan terlalu besar dan kamu gunakan untuk kepentinganmu. Tetapi kenyataannya banyak yang seperti itu kan. Dikasih PK 1 miliar, dia kasih PK rumah, tanah. Dia gunakan untuk kepentingan sendiri. Padahal dia, istrinya dan anak-anaknya sudah punya rumah kecil. Tapi kamu gunakan memperbesar rumah, mempermewah mobil. Ini seperti bujang Elisa loh Bapak Ibu. Elisa jelas-jelas menolak persembahan Naaman, tapi bujang Elisa menerimanya. Dia terima 2 talenta perak zaman itu. Itu kira-kira sama dengan 1 sampai 2 miliar zaman sekarang. Tadi saya ngitung mempersiapkan ini. Bapak Ibu, jangan dipikir tidak ada loh. Persembahan 1-2 miliar. Pak Era sering dapat sebegitu. Di sini belum. Di MAG banyak sudah ya. Kalau di sini saya yakin Cik Meding pasti telepon, "Wih, sopo iki 1 miliar iki." Gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ini yang terjadi. Bujang Elisa menerima 1-2 miliar uang zaman sekarang. Dan dia pakai untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini bujang Elisa punya agenda, punya kepentingan sendiri. Sekaligus merasa berjasa. Sehingga merasa layak menerima bagian ini. Bahaya loh Bapak Ibu, jadi hamba Tuhan merasa punya jasa itu. Ini pesan bagi kita sebagai hamba-hamba untuk tidak punya agenda sendiri dalam bertuhan. Sebagai hamba kita harus tahu seberapa pantas, kapan boleh menerima atau kapan harus menolak. Harus tahu. Bukan tidak boleh seorang hamba menerima persembahan. Tetapi jika kita sadar semua pertolongan dari Tuhan, ya kita harus tahu diri. Kan itu kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Ya. Jika kita sadar semua pertolongan dari Tuhan, dan kita sadar kita hanya pelayan, maka kita
maka kita akan mengerti kehendak Allah dan dengan sepantasnya menerima persembahan atau bahkan mungkin menolak. Ya. Mungkin saja jika itu persembahan mewah, persembahan besar. Boleh tidak kita terima? Boleh, tetapi jangan untuk kepentingan pribadi. Bisa saja persembahan itu untuk proyek Tuhan. Hamba Tuhan itu diajar Bapak Ibu hidup secukupnya. Karena selama hidup hanya proyek Tuhan. Karena selama hidup hanya pelayanan. Upahmu nanti di balik kubur. Bukan di dunia ini. Di dunia ini kalau kita dapat dari Tuhan sejumlah uang, kita pakai secukupnya. Sesuai kebutuhan. Bukan memuaskan keinginan. Amin Bapak Ibu. Jadi pesan malam ini Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, jangan punya agenda sendiri, nuruto Tuhan. Jangan merasa berjasa sehingga layak menerima persembahan. Kalau kamu tidak berjasa, kalau kita tidak merasa berjasa, apa yang kita terima, kita dapat pikirkan dengan waras. Maksudnya dengan waras, kebutuhanku apa? Itu yang aku cukupi. Keinginanku apa? Gak seharusnya kita turuti. Karena semua hidup ini hanya untuk pelayanan, menyenangkan hati Tuhan. Ini pendeta, pengusaha, pekerja, karyawan sebetulnya harus punya sikap hati ini. Karena kita semua adalah hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sikap hati kita dalam melayani Tuhan harus benar loh. Jangan merasa berjasa sehingga merasa layak dapat miliaran seperti bujang Elisa. Enggak seperti itu. Kalau Elisa menolak, seharusnya bujang itu menolak. Kalau Yesus menolak, kita seharusnya menolak. Yesus pernah menolak tawaran iblis. Kamu nyembah aku tak kasih kerajaan di dunia. Loh kenapa orang Kristen malah mengamini kerajaan di dunia? Halo? Yesus nolak loh. Yesus menolak kekayaan dunia yang ditawarkan oleh iblis. Tetapi kenapa orang Kristen mencari kekayaan dunia? Yesus menolak, malah orang Kristen terima. Kan aneh ini. Ayo Bapak Ibu sadari yuk. Ini kebenaran firman Tuhan. Bukan Pak David. Pak David denger ini juga grogi. Tetapi mau tidak mau kita sebagai hamba Tuhan, ya harus ngikut. Amin. Ayo belajar yuk, ngikut yuk. Cukup ya, sudah 1 jam, kita akhiri.